apa sih yang udah kita bilang ke diri kita. Mungkin kalau 5, 6, 7, 8, 9, 10 atau yang 10 kita boleh lebih apresiasi, berterima kasih, memberikan selamat kepada diri kita sendiri atas rasa cinta yang sudah kita punya untuk diri kita sendiri. Jadi angka ini biarlah jadi pegangan awal kita untuk menilai seberapa sih kita sudah mencintai diri kita dan apa tindakan selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk yang 1 meningkatkan atau yang 10 mempertahankan. Oke? Next. Kita bakal bahas tentang bentar. Oke, nah kita akan bahas tentang definisi dari self-love itu sendiri dulu. Nah, ketika kita bicara self-love, kita bicara tentang proses, cara, atau kondisi di mana kita mengapresiasi diri sendiri yang berkembang dari tindakan yang mendukung perkembangan fisik, psikologis, dan spiritualitas diri. Gitu. Jadi apapun tindakan yang kita lakukan untuk diri kita dalam rangka membuat diri kita berkembang secara fisik, psikologis, dan spiritualitas gitu. Artinya semua yang kita lakukan untuk diri kita karena kita ingin mengembangkan itu bisa disebut dengan self-love. Gitu. Kita melakukan itu bukan karena kita merasa kita kurang sehingga kita akan melakukan itu, tapi justru kita melihat bahwa kita tuh berhak untuk bertumbuh. Kita tuh berhak untuk dicintai, berhak untuk dihormati, dan berhak untuk hal-hal baik yang terjadi di dalam hidup. Pikiran awalnya itu sehingga kita pengen untuk meningkatkan diri kita. Makanya self-love bisa membuat kita jadi be the best version of ourselves gitu. Karena pikiran awalnya bukan saya butuh achieve apa ya, kita butuh achieve A, B, C, D, baru kita merasa berharga, tapi dibalik kita merasa berharga dulu, baru kita kayak melihat bahwa diri kita tuh deserve untuk mendapatkan hal yang baik, kita pantas untuk bertumbuh gitu. Dan proses ini merupakan proses jangka panjang di mana kita melakukannya tidak dalam satu waktu saja, makanya tadi poin yang aku highlight juga adalah konsistensi. Mungkin kita akan ada di titik di mana kita tidak mencintai diri kita, tapi kita bisa terus mengembalikan rasa cinta kita terhadap diri kita sendiri. Jadi self-love ini proses jangka panjang yang dilakukan hampir setiap individu yang mungkin dengan cara yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak harus dengan cara A aja atau cara B aja, kalian mungkin punya cara yang berbeda-beda untuk memberikan bentuk cinta kepada diri sendiri. Nah pertanyaannya, apakah kalian sudah mengetahui bagaimana atau cara yang paling efektif untuk memberikan cinta itu kepada diri teman-teman sendiri gitu. Aku harus highlight dulu beberapa hal karena seringkali self love itu diartikan dengan kita nggak boleh merasa sedih. Tadi ada yang bilang juga tidak ada perasaan insecure. Apakah benar seperti itu? Jadi apa sih yang disebut dengan self love, apa yang bukan? Self love itu justru bukan ketika kita tidak boleh merasa sedih gitu. Self-love itu justru kita tidak membiarkan diri kita terlarut dalam kesedihan gitu. Tetap tetap bisa menerima emosi sedih, namun tidak membiarkan diri kita untuk terlarut dengan kesedihan. Mungkin dengan menambahkan pikiran-pikiran, aku pantas untuk mendapatkan kesedihan, itu semua salah aku, itu memang aku yang salah gitu. Mungkin pikiran-pikiran semacam itu membuat kita justru semakin terlarut dalam kesedihan. Sedihnya boleh, tapi kita tetap memeluk diri kita supaya kita tidak terlarut dalam itu. Self-love bukan berarti tidak boleh gagal atau harus selalu berhasil. Justru nggak kayak gitu. Self-love itu tidak menghentikan diri kita untuk terus berkembang, bahkan setelah kegagalan. Ketika kita melihat kegagalan, instead of kita bilang sesuatu yang buruk tentang diri kita, aduh, emang pantas sih lo nggak berhasil, gagal, emang lo kurang sih, emang bagusan orang lain, tapi justru kita bisa memeluk diri kita erat dengan bilang bahwa nggak apa-apa kok sedih gitu. It's okay untuk gagal, tapi abis ini kita jalan lagi ya. Kalau kamu mau berhenti dulu, it's okay, aku temenin. Tapi abis itu kita jalan lagi ya. Gitu. Artinya kita tidak membiarkan kegagalan untuk menghentikan kita. Self-love bukan berarti tidak boleh insecure atau tidak ada minder sama sekali atau tidak merasakan tidak merasakan emosi minder atau insecure sama sekali. Justru self-love itu tidak membiarkan rasa minder mengurungkan niat kita untuk mencoba.
mungkin insecure-nya masih ada, mungkin pikiran bahwa, aduh gimana ya kalau gagal, aduh gimana ya kalau orang lain bisa lebih dari saya, mungkin pikiran itu masih ada. Emosi untuk takut, cemasnya masih ada, tapi kita sebagai orang yang mencintai diri kita tidak membiarkan rasa-rasa atau perasaan-perasaan tersebut menghalangi kita untuk melakukan apa yang sebenarnya kita mau. Gitu. Kebayang bedanya sekarang? Jadi self love tidak berarti menghilangkan semua emosi sedih, menghilangkan semua peristiwa negatif yang mungkin akan terjadi, tapi justru kita tahu, kita paham bahwa mungkin itu terjadi, tapi kita tidak akan membuat diri kita jadi memperparah kondisinya gitu. Kita akan memeluk diri kita erat di kondisi-kondisi di mana kita yang paling membutuhkan. Itu adalah bukti kita self love. Oke. Next. Nah, sekarang kita mulai sharing tentang aspek dari self love. Nah, self love itu punya 4 aspek. Aspek ini kita bilang kayak terdiri dari. Jadi kalau kita mau self love, artinya kita perlu untuk memegang 4 aspek ini. Kita harus punya 4 aspek ini. Kalau kita sudah bisa mengembangkan 4-4-nya, kita baru bisa dinamakan fully love ourselves gitu. Tapi it's okay untuk belajar dari satu dulu, habis satu masuk ke yang lain gitu. Jadi kalau kita nggak artinya kalau kita nggak perlu langsung gimana ya caranya untuk semuanya, aduh saya nggak mencintai diri saya jadi membenci diri saya. Justru nggak kayak gitu. Justru ketika kita practicing awal self-love adalah belajar untuk, oh ya nggak apa-apa kok, kita bisa mulai dari tidak mencintai sama sekali, masuk ke mulai tahu dulu, baru mulai untuk self-worth, self-esteem, dan self-care. Ini nggak urutan, tapi kita harap bisa semuanya kita lakukan ya. Yang pertama dulu, tentang kesadaran atau self-awareness. Self-awareness ini kesadaran penuh tentang diri kita. Biasanya umumnya pertanyaan yang kita perlu ajukan ke diri kita adalah, apa sih yang menjadi kelebihan saya? Apa sih yang menjadi kekurangan saya? Apa udah pada tahu? Silakan ini jadi catatan untuk dijawab. Apakah ini sudah menjadi pertanyaan yang teman-teman ketahui jawabannya? Kalau misalnya sudah, artinya teman-teman perlu untuk gali. Kalau belum, perlu untuk gali lagi gitu. Apakah yang menjadi kelebihan? Apa yang menjadi kekurangan saya? Apa memori yang masih menyakitkan buat saya? Apa ketakutan terbesar saya? Apa nilai-nilai yang saya miliki? Apa tujuan hidup saya? Kesadaran ini membuat kita jadi lebih tahu apa sih yang kita punya di dalam diri kita gitu. Lukanya di mana? Kekuatannya di mana? Semakin kita paham diri kita, semakin mudah kita mencintai diri kita. Next. Yang kedua adalah, self-worth. Yang kedua adalah self-worth. Self-worth itu ketika individu percaya bahwa dia memiliki kekurangan dan kelebihan, dan individu berharga karena memiliki keduanya. Itu self-worth bukan ditentukan oleh apapun yang sudah kamu punya, tapi justru ketika kamu tahu kamu worth it gitu, bahwa saya berharga, saya justru pantas mendapatkan hal-hal yang memang sudah saya punya gitu. Jadi bukan karena saya cantik saya jadi berharga, tapi karena saya berharga, saya merasa bahwa saya itu cantik gitu. Bayang nggak bedanya? Ketika kita tahu bahwa kita berharga, artinya kita jadi merasa pantas mendapatkan hal-hal yang memang sudah kita miliki, dan menerima juga kekurangan kita dan kita tetap merasa berharga dengan keduanya, dan itu menjadi definisi dari self-worth. Oke, sekarang kita masuk ke yang ketiga. Ketiga itu adalah self-esteem, aspek ketiga. Self-esteem ketika kita percaya bahwa kita mampu menghadapi tantangan, namun tetap mampu bangun dari kegagalan. Gitu. Self-esteem membuat kita mau mencoba hal baru dan berupaya untuk terus mengembangkan diri. Jadi self-esteem yang diharapkan itu jadinya self-esteem yang adekuat, bukan yang terlalu tinggi, karena itu juga bisa jadi counterproduktif atau membuat kita jadi tidak siap menerima kegagalan, tapi juga yang tidak terlalu negatif, artinya membuat kita jadi takut mencoba. Adekuat tuh artinya kita tahu bahwa kita mampu, tapi kita siap kalau kita gagal gitu, karena kita tidak melihat kegagalan sebagai akhir, namun sebagai area untuk bertumbuh. Itu adalah self-esteem yang diharapkan sebagai aspek dari self-love.
Dan yang terakhir itu aspek keempat adalah self-care. Mungkin ini yang banyak diartikan sebagai self-love buat teman-teman. Karena self-care itu artinya kita konsisten memenuhi hal-hal yang dibutuhkan untuk diri kita agar kita tetap sehat. Tidak hanya secara fisik, tapi juga psikologis. Gitu. Biasa, misalnya kita mau sehat, aku jadinya mau ini apa namanya olahraga lagi jadi usaha untuk menjaga diri kita untuk tetap sehat tidak hanya secara fisik maupun secara psikologis gitu. Yes. Halo, suara saya putus-putus. Kedengaran kok Kak. Setuju banget sih tadi aku self care lebih tentang peduli ke kesehatan fisik atau juga mental kita gitu ya kan Kak. Yes. Oke, ini mungkin aku potong sedikit gitu ya biar teman-teman lebih semangat lagi gitu Kak Fadilah. Boleh ya? Boleh. Sekarang kita mau main dulu ya. Ya, siap. Kita mau agak-agak ada permainan-permainan, bukan agak sih, ada games-games nih buat teman-teman semuanya. Nah, tapi sebelumnya aku setuju banget sama yang udah Kak Fadila share tadi bahwa sebenarnya self love itu proses yang panjang gitu, nggak yang tiba-tiba oke, aku udah mencintai diri aku sendiri nih gitu. Padahal masih banyak nih hal-hal yang perlu dipahami lagi, dipelajarin lagi. Nggak yang pasti kan kita pengen yang terbaik buat diri kita sendiri, dan bukan berarti kita akhirnya menolak tuh emosi-emosi negatif kayak berarti kalau sedih berarti aku nggak boleh sedih nih, aku nggak boleh marah, nggak boleh kecewa. Padahal setiap emosi itu kan pasti mengajarkan kita atas satu pembelajaran hidup lah gitu istilahnya gitu ya. Nah, berbicara seputar self-care tadi yang udah di-share sama Kak Fadila, aku setuju banget, apalagi di kondisi kayak gini gitu ya, di kondisi pandemi itu, jadi ngebikin aku tuh lebih aware tentang kesehatan diri aku gitu, baik mental maupun fisik gitu. Nah, teman-teman di sini udah banyak banget dapat insight tadi ya yang disampaikan oleh Kak Fadila. Pasti udah mulai banyak pertanyaan gitu, disimpan dulu pertanyaannya, nanti akan ada sesi Q&A gitu. Nah, sekarang aku mau ada games menarik berhadiah di teman-teman karena sekarang kita lagi PSBB lagi gitu ya, pasti kan lebih banyak waktu di rumah gitu. Nah, aku mau ngasih hadiah, ada GoPay sebesar 25.000 buat teman-teman semuanya. Jadi aku mau ada ice breaking. Nah, ini nanti dari pemenang ice breaking teman-teman berhak mendapatkan hadiah tadi nih. Nah, oke, aku mau kasih bocoran dulu. Kita akan main games yang namanya tebak gambar gitu. Oke, aku akan share screen dulu ya buat teman-teman semuanya. Nah, ini jadi teman-teman cukup nanti lihat gambarnya, terus tulis jawabannya di kolom chat. Nanti akan aku pilih pemenangnya siapa gitu ya. Jadi udah siap-siap, yang pakai laptop boleh langsung tangannya di atas keyboardnya boleh gitu ya. Yang teman-teman yang pakai handphone langsung juga diketik juga boleh. Oke, ini akan aku share screen sekarang. Oke, wait ya. Teman-teman. Wait. Oke. Saya ibu-ibu nih kadang-kadang suka banget. Oke, teman-teman cukup menuliskan ini adalah apa nih? Mbak, ada yang bisa menjawab mungkin di sini? Oke, wah banyak banget. Oke, udah banyak banget tadi yang ngasih jawabannya. Ya, benar, jawabannya adalah iga bakar, tapi teman-teman ini betul baru warming up aja, baru pemanasan gitu ya. Gayatri kurang ajar banget, ternyata dari tadi kita baru dikasih pemanasan aja gitu ya. Nggak apa-apa, ini biar makin semangat gitu ya. Oke, udah banyak banget ya. Kak Gayatri jahat banget, males. Oke, ini kan baru latihan dulu gitu. Nah, lanjut lagi akan aku kasih. Ini akan aku liatin banget nih, yang paling jago nih siapa nih ya. Oke, wait ya teman-teman. Malah. Oke. Selamat berpikir.
Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, akan aku stop share. Tara, oke, aku akan melihat yang paling atas siapa ya pemenangnya. Oke, wow, ternyata banyak banget ya. Oke, ini yang pertama dari Kak Syifa Aziza. Oke, selamat Kak Syifa Aziza. Coba aku cek dulu. Oke, selamat aku kasih reaction ini ya. Tepuk tangan. Selamat karena berhak mendapatkan GoPay 25.000. Nanti langsung aja DM ke Instagramnya MindLab, mindlab.co.id. Nanti jangan lupa kasih nama lengkapnya juga sama ID Zoom-nya tadi ya. Oke, lanjut. Tadi kayaknya teman-teman udah sempat sebel karena kepotong gitu ya materinya. Oke, nah aku pengen sedikit cerita lagi nih sama teman-teman semuanya. Oke, wait. Nah, teman-teman tadi kan kita udah dengerin nih sharing dari Kak Fadila seputar yang namanya self-care gitu ya. Self-love lah, salah satu bentuk self-love itu bisa dengan self-care gitu. Kalau aku sih mungkin self-care-nya, kalau teman-teman semua nih kayak kebanyakan di sini kan cewek-cewek ya. Self-care itu pada ngapain sih gitu. Terus ada yang suka maskeran, itu self-care gitu ya. Ada yang belanja skincare gitu. Ada yang makan, tidur, nonton drakor, belanja gitu. Workout, nah bener banget. Sekarang tuh kayak jadwal olahraga itu lebih kayak banyak gitu. Dan kalau aku sendiri sih, aku lebih kayak pengen nerapkan pola sehat gitu. Jadi kalau pandemi kayak gini tuh sangat apa ya, self-care aku tuh lebih memperhatikan asupan-asupan sehari-hari aku gitu. Nah, pas banget, jadi aku pengen lebih tahu lagi nih seputar MindLab yang emang produknya ini berfokus banget sama kesehatan kita. Nah, penjelasannya ini akan langsung disampaikan oleh Mas Andrew selaku founder dari MindLab gitu ya. Oke, aku mau nyapa Mas Andrew dulu. Halo Mas Andrew. Halo Mbak Gayatri. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas malam hari ini? Ya, luar biasa bersyukur. Oke, luar biasa bersyukur. Seperti tema kita hari ini gitu ya. Gak boleh insecure, mulai bersyukur gitu ya. Nanti Gayatri nambah-nambahin gitu ya. Oke, Mas boleh dong kita diceritain gitu ya seputar MindLab gitu. Oke. Sebenarnya MindLab ini berawal dari dari problem aku, yaitu aku ingin get ahead in life. Jadi problemnya itu bisa berupa stres, lalu juga kemudian, dan juga dengan aktivitas yang padat ini kita membutuhkan stamina untuk bisa tetap tetap kuat nih menjalani aktivitas sehari-hari kayak gitu. Karena itu jadi motivasi aku untuk untuk mendirikan MindLab ini. Di mana suplemen ini untuk membantu para customer kita untuk mencapai versi terbaik dari diri mereka gitu. Oke. Siap. Boleh nih Mas Andrew sepertinya mau share screen kah? Supaya kita lebih detail lagi nih gitu. Tahu nih seputar MindLab tuh gimana. Apalagi hari ini tuh lagi launching teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa dapetin potongan harga 50% ya Mas, khusus pada hari ini aja sampai jam 12 malam gitu. Oke, kalau gitu aku sharing aja ya Mbak Gayatri. Perkenalkan, namaku Andrew, founder dari MindLab. Dan hari ini aku bakal presentasiin tentang MindTalk, Love Yourself, Being the Best Version of You. Kalau tadi sebelumnya udah dijelasin oleh teman aku, Kak Fadilah, tentang bentuk-bentuk self-love tadi, seperti self-care, lalu self-worth, self-esteem, dan juga self-awareness. Nah, kalau kali ini aku bakal lebih bahas lebih mendalam tentang apa itu self-care. Jadi apa itu self-care menurut aku, lalu pentingnya self-care juga, apa sih sebenarnya pentingnya self-care, dan juga manfaat nih dari melakukan self-care ini untuk teman-teman sendiri. Dan yang terakhir, nanti aku bakal jelasin juga sekilas tentang produk aku. Oke, aku mulai aja. Oke, pertama, apa sih sebenarnya self-care menurut aku? Jadi kalau self-care menurut aku adalah bentuk kita bagaimana kita merawat diri, dan aku juga setuju banget dengan Mbak Fadilah tadi, bahwa self-care itu nggak harus merawat hanya fisik aja, seperti
kita olahraga teratur, makan makanan yang sehat, menjaga penampilan kita, tapi juga menjaga pikiran kita dan juga jiwa kita. Karena aku percaya bahwa pikiran, fisik dan jiwa kita itu saling berhubungan nih teman-teman, satu sama lain. Jadi di mana kalau kita merawat fisik kita, itu akan pengaruh juga ke pikiran kita juga jadi lebih positif, jiwa kita juga menjadi jiwa yang lebih sehat gitu. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya self care? Aku ada 3 poin nih pentingnya self care dengan teman-teman melakukan self care ini. Yang pertama adalah keep you in a good shape. Maksudnya itu menjaga teman-teman untuk selalu dalam kondisi yang optimal, baik secara fisik kita, juga pikiran kita dan jiwa kita. Maksudnya itu dengan kita melakukan self care, merawat diri seperti kita menjaga rawat kita tetap rapi, terus berpenampilan yang rapi dan juga olahraga teratur, itu akan mempengaruhi bagaimana persepsi orang terhadap kita. Jadi itu bisa dengan melakukan self care ini, merawat diri tadi, itu kita bisa mempengaruhi orang lain nih. Mempengaruhi orang lain. Sebagai contoh, misalkan kalau kita merawat diri juga itu memudahkan untuk orang bisa suka sama kita. Dan juga kalau misalkan kita penampilan kita rapi, penampilan kita rapi, itu juga akan pengaruh bagaimana karir dan kehidupan kita, bagaimana orang bisa lebih mudah percaya kepada kita, kayak gitu. Jadi itu mempengaruhi bagaimana kita bisa mempengaruhi orang lain dengan melalui self care. Tapi selain mempengaruhi orang lain, menurut aku yang lebih penting adalah bagaimana dengan self care ini bisa meningkatkan kualitas diri kita. Misalkan kita dengan rajin berolahraga, badan kita juga jadi lebih sehat, pikiran kita jadi lebih sehat. Otomatis pikiran kita juga lebih positif nih. Jadi itu mempengaruhi bagaimana kita mengambil keputusan dalam hidup. Lalu juga kalau pikiran kita positif, ketika kita berbicara dengan orang, pasti akan mempengaruhi persepsi orang terhadap kita. Bahwa kita ini sebenarnya orangnya optimis loh, optimis, orangnya juga positif, bisa menyemangatin aku nih untuk hari-hari aku menjadi lebih cerah kayak gitu. Dan yang poin kedua adalah dengan melakukan self care ini, itu membantu teman-teman memiliki badan yang sehat. Sebenarnya kalau badan yang sehat ini seringkali diremehkan nih sama anak-anak yang kita yang masih muda, termasuk aku juga. Karena badan kita masih muda, sekarang kita masih nggak ada masalah nih badan kita nggak sakit-sakitan, misalkan kita hidupnya nggak sehat, itu kita nggak merasakan dampaknya nih. Tapi sebenarnya dengan memiliki badan yang sehat itu adalah suatu investasi jangka panjang. Nah, contohnya kalau misalkan di negara-negara seperti US, China atau Singapura, itu mereka berinvestasi nih, negara mereka berinvestasi terhadap generasi muda mereka, kesehatan generasi muda mereka. Karena kesehatan kita itu penting. Kalau misalkan badan kita kuat, kita jadi nggak gampang sakit. Jadi kita apalagi di masa-masa pandemi gini, sistem imun kita juga lebih kuat, kita nggak gampang sakit nih. Pikiran kita juga lebih positif karena karena biasanya kalau orang gampang marah karena dia kan karena lelah ya, karena capek. Kalau badan kita sehat, badan kita kuat, kita nggak gampang capek. Jadi itu pengaruh ke emosi kita juga. Emosi kita lebih stabil, dan juga kalau misalkan ada teman-teman yang mengalami susah tidur karena banyak pikiran kayak gitu, itu juga dengan menjaga badan yang sehat itu pengaruh ke mood teman-teman kayak gitu. Nah, yang ketiga aku bakal ambil quotes dari bahasa Latin, mens sana in corpore sano. Nah, ini sebenarnya quote bahasa Latin yang ditulis di zaman sebelum Masehi sana. Jadi udah lama banget. Itu artinya adalah a healthy mind in a healthy body. Jadi pikiran yang sehat berasal dari badan yang sehat juga. Karena mereka percaya juga bahwa pikiran dan badan itu saling interconnected, kayak gitu. Nah, jadi ini sebenarnya 3 poin ini yang pengen aku highlight. Kenapa sih teman-teman pentingnya melakukan self care dan manfaatnya buat teman-teman dengan melakukan self care ini apa, kayak gitu. Nah, terus aku kalau aku mungkin share sedikit pengalaman pribadi tentang self care menurut versi aku. Kalau aku untuk menjaga kesehatan badan aku ini, bentuk self care aku yaitu dengan berolahraga teratur dan juga menjaga nutrisi yang seimbang, nutrisi yang baik seperti itu. Nah,
Kalau rutinitas aku sendiri ini sebenarnya cukup padat teman-teman. Jadi kegiatanku banyak nih dari pagi. Jadi misalkan kadang aku hari ini lagi hari gym, aku pagi berangkat ke gym, itu sekitar jam 7, terus nanti jam 8 aku dari kantor sampai jam 6. Habis itu biasa aku istirahat sambil makan dulu 1 jam. Kalau hari itu aku lagi ada kursus, aku ambil kursus dari jam 7 sampai setengah 9 kayak gitu. Nah, untuk menjaga ini, aku sebenarnya sering cari-cari suplemen nih teman-teman. Suplemen yang tepat untuk aku ini apa gitu. Karena aku ini orangnya mudian dan juga mudah lelah juga kayak gitu. Nah, aku nemuin dalam pencarian aku ini, aku menemukan suplemen yang namanya ashwagandha. Jadi ashwagandha ini adalah suplemen yang berasal dari India. Jadi teman-teman kalau lihat gambar yang di bawah ini, yang ibu-ibu ini, itu adalah gambar farm, pertanian ashwagandha yang di India. Dan kalau yang di atas itu adalah gambar akar ashwagandhanya. Nah, ashwagandha itu sebenarnya apa sih dan bisa membantu aku seperti apa? Ashwagandha ini membantu aku untuk mengurangi stres dan menjaga stamina tadi. Dan aku udah coba berbagai macam ashwagandha. Dan setelah aku mencoba ashwagandha ini, aku menemukan yang pas untuk aku itu yang mereknya KSM 66 ashwagandha. Kenapa sih sebenarnya yang terbaik itu KSM 66 ashwagandha? Karena ini work best untuk aku. Jadi bekerja yang paling baik untuk aku. Karena dia khasiatnya bisa bertahan lama, terus juga konsisten. Lalu yang lebih baiknya lagi, dia nggak menimbulkan kantuk nih teman-teman. Jadi aku bisa tetap beraktivitas tanpa terganggu kayak gitu. Dan juga yang terakhir dia dibuat oleh perusahaan ternama. Nah langsung aja aku mau tunjukin produk aku. Namanya Calmex. Calmex ini terbuat dari 100% ashwagandha. Jadi dia 100% alami dan juga sudah tersertifikasi BPOM nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir lagi tentang keamanan produknya. Nah, kalau manfaat ashwagandha sendiri ada 5 nih. Yang pertama, membantu mengurangi stres, mood swing, dan cemas berlebih. Yang kedua, meningkatkan vitalitas nih untuk pria dan wanita. Dan yang ketiga itu menguatkan energi dan stamina. Jadi energi dan stamina sehari-hari nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau minum Calmex ini, teman-teman nggak mudah lelah, moodnya juga lebih baik, lebih positif, mengurangi overthinking, cemas berlebih kayak gitu. Dan yang terakhir dia meningkatkan kognitif juga. Jadi daya ingat dan konsentrasi teman-teman dalam bekerja juga lebih baik lagi. Dan yang terakhir dia ini juga membantu tidur lebih nyenyak. Walaupun sebenarnya dia nggak menyebabkan kantuk, tapi Calmex ini membantu teman-teman mengurangi overthinking teman-teman, membantu mengurangi stres. Jadi tubuh lebih terasa lebih nyaman dan tidurnya juga bisa lebih nyenyak. Nah, klaim aku ada 5 manfaat ini. Sebenarnya ini juga didukung oleh data penelitian. Jadi kalau teman-teman mau cek lebih lanjut, teman-teman bisa scan ya di QR code ini. Nanti aku juga bakal share linknya kalau teman-teman mau coba cek sebenarnya gimana sih keamanannya, manfaatnya ini beneran nggak sih? Teman-teman bisa scan ini atau buka link yang aku share itu. Karena itu udah didukung dari jurnal penelitian internasional yang sudah diakui seperti itu. Untuk presentasi aku tentang Calmex cukup segini aja. Dan yang terakhir mungkin aku mau sum up untuk presentasi dari aku tentang self love. Jadi menurut aku bentuk self love tadi ada 4 tadi, dari self esteem, self worth, self awareness dan self care. Menurut aku yang paling mudah untuk dilakukan adalah self care. Karena dengan misalkan kita hari ini olahraga aja nih, atau kita hari ini makan sehat aja nih, kita langsung bisa ngerasain manfaatnya. Sedangkan kalau yang ketiga tadi, self esteem, self worth, dan juga self awareness, menurut aku itu memang lebih membutuhkan waktu. Tapi bukan berarti nggak penting ya, karena self love itu terdiri dari 4 komponen tadi. Jadi kita nggak mungkin bisa mencapai ini self love, tapi hanya dengan melakukan satu aja. Yang menurut aku, saran dari aku mungkin yang penting melakukan ini dengan konsistensi dan juga keep trying. Dan terakhir, when to start self love, menurut aku adalah sekarang. Karena hidup ini begitu indah untuk kalau kita nggak mencintai diri sendiri. Mungkin ini presentasi dari aku ini aja.
aku kembaliin lagi ke Mbak Gayatri. Oke, Mas Andrew, thank you banget penjelasannya. Setuju banget ya, tadi ada mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat, jiwanya juga kuat gitu ya. Bisa dimulai dengan apa? Dengan self-care. Contohnya tuh kayak yang paling bisa cepat dilakuin kayak bangun pagi, terus olahraga, minum suplemen gitu ya Mas Andrew ya. Oke, Ya, setuju kita banget, akan Mbak ada Gayatri. sesi. Benar banget. Oke, kita akan ada sesi Q&A teman-teman, dan sesi Q&A-nya ini juga berhadiah lagi kayak tadi yang sebelumnya udah tebak gambar. Sekarang sesi Q&A-nya teman-teman bisa nanti pertanyaan terbaik bisa dapetin GoPay juga. Oke, ini aku sambil bacain beberapa pertanyaan yang udah masuk. Kalau teman-teman udah mulai muncul nih pertanyaannya tentang yang tadi disampaikan sama Mas Andrew, boleh banget langsung ditulis di kolom chat-nya gitu ya. Oke, Mas Andrew, nih aku sambil ngebacain beberapa pertanyaan kali ya dari teman-teman yang ada di sini gitu. Oke. Oke, silakan Mbak Gayatri. Mungkin ini ada yang nanya nih, Mas. Dari Kak Putu Damayanti, bikin ketergantungan atau enggak ya Kak? Gitu. Terus dari Kak Angelina, efek sampingnya ada enggak? Terus komposisinya apa aja gitu. Oke, ini aku bantu jawab satu-satu kali ya. boleh. Mungkin yang pertama, apakah bikin ketergantungan? Yang pasti enggak, karena aku menggunakan bahan Calmex ini menggunakan bahannya KSM606 itu bahannya sudah dipatenkan nih. Jadi dia yang pertama kali di dunia dan juga sudah didukung banyak jurnal penelitian. Teman-teman bisa cek di QR code ini. Kalau misalkan dia menyebabkan ketergantungan, pasti dia nggak dilarang nih untuk beredar, untuk dijualkan gitu. Atau dia harus diperjualbelikan dengan resep dokter, karena itu membahayakan kan, karena kalau misalkan menyebabkan ketergantungan. Jadi aku bisa yakinkan kalau Calmex ini nggak menyebabkan ketergantungan. Terus yang kedua tadi untuk bahan bakunya. Bahan bakunya murni menggunakan ashwagandha, jadi dia alami dari tumbuhan, hanya menggunakan bagian akar aja. Jadi aku pastiin ini aman sih, gitu. Terus mungkin yang terakhir efek samping, kalau misalkan teman-teman ada penyakit MAH atau GERD, aku saranin minumnya setelah makan aja, karena ashwagandha ini memang agak susah dicerna. Jadi kalau teman-teman ada sakit MAH itu, aku saranin setelah makan. Itu sih. Oke, jadi teman-teman kalau pengen tahu lebih lanjut lagi, tadi dari penjelasannya Mas Andrew, boleh langsung di-scan barcode yang ada di layar depan teman-teman semua. Terus ini ada pertanyaan yang bagus juga nih, Kak. Oke, mana ya? Tadi aku nemu kok juga menghilang dia. Bentar ya, Mas Andrew, aku kehilangan. Ya, Oke, aku ini mau share juga nih. Dari Kak Sulistia. Apakah aman untuk semua umur, dan gimana nih untuk orang yang sedang diet? Apakah ada dosis khusus gitu Kak, atau gimana gitu? Oke, untuk ashwagandha ini aman untuk semua umur, karena sebenarnya ashwagandha ini tanaman obat tradisional India yang sudah diakui udah lama. Jadi dia termasuk pengobatan Ayurveda di sana. Jadi aku pastiin itu aman untuk semua umur. Dan yang kedua, untuk kalau yang melakukan sedang diet, kami sarankan langsung berkonsultasi dengan tim kami, tim MindLab. Nanti kita pasti akan bantu dengan kita akan memberikan solusi yang sesuai dengan suplemen diet yang kakak minum, seperti itu. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi mungkin ya Mas Andrew, nih aku bacain. Nah, salah satu manfaatnya tadi kan meningkatkan vitalitas ya. Itu efeknya seperti apa? Atau apa aman untuk yang masih di bawah umur gitu? Oke, mungkin aku saranin produk ini untuk mereka yang sudah dewasa dan juga sudah memiliki pasangan. Terus efeknya itu dia meningkatkan vitalitas kita. Jadi kita merasa lebih sehat, merasa lebih segar kayak gitu. Oke, gitu ya dari teman-teman ya. Oke, ini dari beberapa pertanyaan tadi, aku boleh minta satu deh menurut Mas Andrew yang pertanyaan terbaiknya gitu, buat dapetin hadiah. Oke, coba aku cari ya. Ini pertanyaannya yang tentang produk atau webinar ini? Yang tentang produk tadi, produknya Calmex tadi kan tadi ada yang nanya. Ada
nanya ketergantungan nggak gitu-gitu atau Mungkin aku seperti apa? ketergantungan sih, karena itu paling banyak ditanyain sih. Oh gitu, oke. Tadi siapa ya? Sebenarnya aku coba scroll lagi kali ya. Oke, kayak tadi agak-agak ke atas. Lebih ke ketergantungan tadi ya kak ya. Oh ya. Dari pertanyaan pertama kali ya Kak Putu Damayanti tadi ya. Boleh. Oke, ini berarti berhak mendapatkan hadiah GoPay ya Mas Andrew. Ya, setuju banget. Nanti tim Landlord akan approach Kak Putu. Oke. Thank you Mas Andrew. Biasanya kita akan lanjut lagi untuk materi yang tadi bersama Kak Fadilah. Oke, thank you. Teman-teman kasih tepuk tangan online-nya dulu. Di bawah ada reaction tepuk tangan. Oke, aku akan kembali menyapa Kak Fadilah di sini. Halo Kak. Halo, aku simak banget. Lanjut lagi dengan materi yang tadi gitu ya. Kayak tadi belum selesai tuh. Oke, aku tadi ya. Dulu ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, tadi aku udah kita mau bahas tentang manfaat dari self love tadi, Mas Andre. Makasih banyak penjelasannya. Aku sangat highlight bahwa memang kita tak perlu ingat bahwa kita itu harus mengintegrasikan antara pikiran, fisik dan psikologis. Artinya kalau misalnya secara fisik kita sehat, itu bisa membuat pikiran kita dan psikologi kita sehat, dan polanya itu tidak berkesinambungan gitu. Psikologis yang sehat bisa membuat fisik dan pikiran kita sehat. Jadi kalau bisa kita berupaya untuk yang paling mudah dulu, membuat mungkin fisik kita menjadi lebih sehat dulu dengan mungkin menjaga kesehatan dengan minum suplemen, bisa membuat nantinya mendukung psikologis dan pikiran yang lebih sehat. Nah, sekarang aku mau bahas tentang Halo Kak Fadila, sorry. Ini kayaknya agak putus-putus deh suaranya. Teman-teman juga mungkin di sini ngerasain ya. Agak putus-putus gitu Kak. Coba kita tes lagi. Cek. Sekarang udah terdengar? Masih sedikit tapi better daripada yang sebelumnya. Oke, aku coba pelan ya. Oke. Nah, kita mau bahas tentang manfaat dari self love. Kayak lumayan. Yang adalah meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan. Artinya gimana sih kok bisa self love meningkatkan kepuasan hidup secara keseluruhan? Ketika kita self love, kita itu melihat bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita itu ya tidak akan selalu negatif gitu, dan ketika sesuatu yang terjadi secara positif, justru kita dapat mengapresiasi itu, sehingga baik kejadian negatif maupun kejadian positif kita bisa memaknai itu dengan lebih puas gitu. Kejadian positif bisa memuaskan kita, kejadian negatif juga tidak membuat kita jatuh gitu, sehingga self love itu mempertahankan kepuasan hidup kita. Gimana suaranya, masih putus-putus? Masih agak putus-putus saya Kak Fadila, gimana ya? Oke, wait. Inhale, exhale kita. Mungkin kita harus kasih reaction love dulu kali ya semua ini ya gitu. Oke, coba ini atau mungkin bisa sambil cek-cek lagi gitu Kak Fadila.
Oke, teman-teman, sepertinya sambil kita menunggu Kak Fadilahnya siap lagi gitu kali ya. Mungkin teman-teman yang udah punya pertanyaan, mungkin disimpan dulu gitu ya. Takutnya ketika udah ditanya sekarang, terus sesi Q&A-nya aku buka, baru aku buka gitu, nanti malah nggak kebaca. Jadi simpan dulu aja gitu, baru nanti ketika sudah masuk sesinya, baru boleh diketik lagi gitu, atau di copy dulu, nanti di paste-nya pas waktu udah masuk gitu. Oke. Halo teman-teman, aku udah balik lagi. Suaraku udah terdengar jelas sekarang? Udah Kak, better banget. Oke. Aku boleh untuk share screen nggak? Boleh. Beatrice. Wait. Udah bisa kok, Kak Fadila. Oke, aku lagi bantu untuk di-share ya. Oke. Dari teman-teman ada yang kayak coba ya. Materi yang... Coba ini aku bantu share screen deh. Oke. Ya. Tadi manfaat. Sampai manfaat ya. Oke, aku bantu ya. Manfaat. Mana ya, Kak? Ini kah? Tips bukan? Oh, ini kah? Manfaat. Oke. Yes, betul. Tadi aku bilang meningkatkan kepuasan keseluruhan ya. Kita mengembangkan. Sekarang putus lagi. Kenapa ya? Coba. Tapi pas bilang kenapa ya tadi lancar kok, Kak. Apa kita harus ngomong kenapa ya dulu ya? Cek. Kenapa ya? Kenapa ya? Coba lanjut lagi. Oke, mengembangkan hidup sehat. Kenapa mengembangkan hidup sehat? Oke, mengembangkan hidup sehat karena ini berkaitan dengan self-care. Tadi kan sudah dibilang bahwa self-care itu membantu kita untuk improve tentang pola hidup. Nah, ketika kita yakin bahwa ternyata kita itu berharga, kita itu mencintai kita. Oke. Atau Aku bantu coba headset dulu ya. Yap. Ini tantangan untuk webinar online ini nih. Sekarang gimana? Jelas? Aman. Oke, aman. Yeay, jelas. Nih, kita udah ke manfaat kedua. Sekarang manfaat ketiga, meningkatkan kualitas hubungan interpersonal. Ketika kita mencintai diri kita membuat orang lain tuh tidak perlu berurusan dengan hal-hal yang masalah buat kita. Misalnya, ketika kita dalam hubungan romantis, seringkali rasa cemburu, rasa insecure itu muncul sehingga kita jadi butuh perhatian lebih dari pasangan. Kita jadi butuh validasi lebih dari pasangan gitu, sehingga biasanya itu jadi sumber masalah justru dalam hubungan interpersonal. Ketika kita bisa self-love, justru kualitas hubungan interpersonal ini bisa meningkat karena orang lain tidak perlu berurusan dengan masalah-masalah kita gitu. Kita sudah bisa tahu bahwa kita berharga sehingga orang lain tidak perlu terus-menerus meyakinkan itu gitu. Nah, yang terakhir adalah dapat berkembang jadi best version of you gitu. Karena ketika kita self-love, kita tahu bahwa ada ruang untuk kita untuk berbuat salah. Artinya kita masih memaafkan diri kita bahwa mungkin kita gagal, tapi kita bisa bangun dari kegagalan itu, tapi selalu melihat bahwa ada hal yang bisa dikembangkan dari diri kita gitu. Karena kita mencintai diri kita merasa bahwa
saya berhak untuk mendapatkan kesempatan untuk terus tumbuh, dan itu membuat kita jadi dapat berkembang jadi best version of you gitu. Self love itu menurutku, aku kalau bisa bahasakan, dia tuh jadi kayak superpower, karena orang lain udah nggak bisa menjatuhkan kita ketika kita mencintai diri kita, dan kita akan terus tumbuh karena kita merasa berhak untuk mendapatkan itu. Sehingga inilah manfaat ketika kita bisa mempraktekkan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke? Boleh kita next? Gaya. Wait, Kak. Ini kok nggak bisa aku next ya? Kenapa ini nggak bisa ya? Coba aku stop share dulu ya. Ya. Nah, koneksi ini menentukan prestasi juga ya ternyata ya. Iya ya. Untung teman-teman di sini suportif banget. Aku sangat merasa apresiasi buat teman-teman. Oke. Aku nggak bisa ya, Kak. Nggak bisa di next? Double klik coba, Kak. Semangat kakak-kakak, thank you so much ya. Page next-nya. Nah, sekarang ini. Pertanyaannya mungkin tadi udah ditanyakan ya. Sekarang suaraku putus-putus lagi nggak? Coba wait ya, Kak. Bentar. Tadi udah kok, bener. Wait. Ini kayaknya tadi nggak ke... Bentar ya. Oke. Oke, next. Lah. Oke. Kaget aku. Next. Next. Nah, ini pertanyaan yang penting nih. Sebelumnya, apa yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk mencintai diri kamu? Sekarang itu pertanyaan reflektif yang perlu teman-teman tanyakan ke diri sendiri. Apa sih yang sudah saya lakukan sebagai bentuk mencintai diri saya? Silakan bayangkan. Kalau saya sendiri, mungkin saya akan bilang bahwa bentuk mencintai diri saya adalah saya memaafkan hal-hal yang kesalahan yang pernah saya buat, dan saya lihat kegagalan itu bukan sebagai akhir gitu. Dan ketika ada hal negatif, ketimbang menyalahkan diri dengan pikiran-pikiran yang mungkin lebih membuat sakit, saya akan menyelamatkan diri saya dengan kalimat-kalimat dan pikiran-pikiran saya sendiri gitu. Dan sekarang teman-teman boleh tanyakan ke diri sendiri, apa yang sudah kamu lakukan sebagai bentuk mencintai diri kamu. Oke, boleh di next. Oke, terima kasih banyak yang sudah sharing. Ini kok nggak bisa lagi ya? Setiap di full screen ya? Udah self-harm, oke. Wait ya. Oh ya, oke. Oke. Nah, sekarang aku mau kasih tips yang praktikal nih. Tips mempraktekkan self-love dalam kehidupan sehari-hari. Supaya teman-teman tahu nih kalau misalnya ada pertanyaannya, jadi gimana caranya nih? Ini cara praktikalnya yang bisa dimulai untuk dilakukan mulai sekarang atau dalam waktu dekat. Oke? Boleh di next. Gitu lagi ya, Gaya ya? Kayaknya aku harus gitu lagi sih ya. Ya Allah. Ayo teman-teman, kita bismillah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti emang gitu, harus kayak gitu, Kak. Lanjut. Oke, siap. Nah, yang pertama adalah watch out your thought. Lihat, identifikasi, sadari pikiran kalian. Ketika mengalami kejadian negatif, seringkali kita langsung berpikir secara negatif dan ini pikirannya tidak kita sadari.
gitu. Aku gagal, aku bodoh, aku nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak berguna. Seringkali yang muncul pertama kali ketika mengalami kejadian negatif nih hal-hal semacam ini gitu. Sekarang sadari, segera lihat apa pikiran yang dimunculkan oleh teman-teman ketika mengalami kejadian negatif. Nah, ketika teman-teman sudah sadar, next-nya, boleh di next. Oke, ini nggak bisa lagi. Tadi Kak Lendra kayaknya mau ini sih ya, mau bantu untuk share screen. Oke. Mungkin sambil menunggu untuk share screen lagi. Oh, udah nih. Oke, udah. Oke, nah sekarang setelah teman-teman mengidentifikasi pikirannya, terus evaluasi apakah pikiran tersebut berguna atau nggak berguna, gitu. Kalau misalnya kamu gagal, terus dibilang, payah banget sih lo, gagal mulu, nggak bisa, kira-kira itu sesuatu yang berguna atau nggak berguna? Biasanya nggak berguna kan? Coba teman-teman bayangin ada teman kalian gagal, mungkin mengalami kegagalan, respon kalian mungkin nggak kayak gitu. Mungkin nggak kalian bilang, payah banget sih loh gitu. Biasanya nggak kan. Biasanya yang kita lakukan apa? Kita ada buat dia, menenangkan dulu, baru setelah itu kita berikan solusi apa yang bisa dia lakukan supaya improve dari kegagalan itu. Karena kita tanamkan ke dalam diri kita bahwa kita masih akan tetap bisa berkembang dengan potensi yang kita miliki gitu. Jadi sadari pikiran negatif yang muncul, evaluasi apakah pikiran yang muncul di kepala kita itu berguna atau nggak berguna. Kalau pikiran yang nggak berguna, segera kita modifikasi supaya lebih berguna. Gimana cara modifikasinya? Boleh kita next? Oh, kita pahami dulu kenapa penting buat kita untuk mengmodifikasi pemikiran yang nggak berguna. Gini, karena pemikiran negatif itu memiliki peranan yang besar untuk menentukan perasaan kita dan tindakan kita ke depannya. Misalnya, kalau misalnya kita gagal, terus kita mikirnya, duh bodoh banget sih, gini aja nggak bisa, mau jadi apaan. Biasanya perasaan yang muncul apa? Jadinya kita hopeless, sedih, kecewa gitu. Mungkin kalau itu terus berlanjut, mungkin kita akhirnya menarik diri gitu. Nggak mau ngapa-ngapain, yang ada kita malah nggak berkembang dari kegagalan itu. Tapi ketika gagal, yang kita pikirin, coba bentuk pikirannya semacam ini. Sedih sih gagal, tapi bisa dipelajari kok kenapa gagalnya, dan melalui ini saya paham bahwa saya ternyata belum bisa banget sehingga saya mau pelajari itu gitu, dan saya mau bertumbuh lebih baik lagi. Nah, ketika mungkin kegagalannya sama, tapi dengan dua pikiran yang berbeda gini, emosi yang terlahir bisa beda dan respon perilakunya juga bisa beda. Itu integrasi yang perlu kita ingat-ingat gitu. Jadinya ketika ada kegagalan, kita lebih pilih yang mikir yang bawah ketimbang yang atas ya. Boleh di next? Karena aku mau kasih rumus buat teman-teman. Ini rumus yang coba mulai sekarang ditekankan ketika memicu ada kejadian negatif yang muncul. Kejadian negatif nih, misalnya gagal, atau misalnya lagi menerima penolakan, atau lagi nggak menjalani apa yang kita suka. Pertama, kita tarik nafas. Lalu akui perasaan, ini rumusnya adalah AABA. Akui perasaan, apresiasi diri, beri solusi, dan afirmasi positif. Kita coba ya. Memang sih mengecewakan hasilnya, tapi at least aku udah berani coba, dan next aku bakal meningkatin kemampuan aku. Kesempatan akan terus ada kok, dan aku akan terus bisa mengejarnya gitu. Jadi pertama-tama kita akui perasaan. Mungkin pas kalau kegagalan, siapa sih yang nggak kecewa? Terima dulu bahwa kita pasti kecewa gitu. Jadi bukan kayak, enggak aku langsung bisa, aku pasti bisa langsung maju. Enggak kayak gitu. Justru kita memahami bahwa, oh masih kecewa ya, nggak apa-apa kok, wajar kalau kecewa. Tapi at least aku udah berani nyoba gitu. Kasih apresiasi diri. Keren kok udah berani nyoba, baru beri solusi. Next-nya aku bakal ningkatin diri dan ningkatin kemampuan aku supaya aku bisa nggak menerima kegagalan yang sama lagi gitu. Termasuk ketika misalnya apa yang kita sedang rencanakan nggak berjalan, misalnya lagi diet, terus tiba-tiba setelah diet sebulan hasilnya nggak sesuai, kita biasanya hopeless, bilang aduh udahlah aku nggak pantas untuk diet dan lain sebagainya. Mungkin kita bisa kasih rumus ini. Memang belum mencapai berat badan ideal yang sehat sih, tapi aku sudah berproses kok, at least berat badanku nggak terus nambah.
hari ini aku masak makanan sehat dan olahraga, aku percaya kok sama diri aku gitu. Kebayang nggak? Sekarang mulai hari ini coba untuk ketika ada momen yang nggak nyaman, langsung kasihnya pikiran yang kayak gini gitu. Ketimbang pikirannya yang aku gagal, aku bodoh, sekarang ganti dengan pikiran ini dan rasakan bedanya setelah kalian kasih setelah kalian kasih emosi-emosi kalimat-kalimat ini kepada diri kalian sendiri dan rasakan emosinya. Oke? Boleh di next? Sekarang yang kedua adalah memberikan afirmasi positif. Apa sih afirmasi positif? Itu adalah pernyataan positif yang digunakan untuk menentang pikiran negatif atau pikiran yang tidak membantu. Mempraktekannya bisa sangat sederhana dengan memilih pernyataan yang sesuai dan mengulanginya untuk diri kita sendiri gitu. Pernyataannya apa? Nanti kita ada aku share apa aja sebenarnya yang bisa kita berikan ke diri kita sebagai bentuk afirmasi positif. Caranya kita bisa menuliskan ini dan menaruhnya di tempat yang paling sering kita lihat gitu, mungkin di dekat laptop atau di meja belajar atau di dinding kamar gitu. Kalimat-kalimat positif itu kayak mengingatkan kita bahwa kita itu masih berharga gitu, bahwa kita tuh akan selalu berharga gitu. Nah, itu jadi kalimat yang kayaknya menenangkan buat kita. Kalian boleh pilih kalimatnya, tulis sekarang abis malam ini, tulis di selembar kertas, lalu tempel di area yang sering kalian lihat. Atau lakukan self-talk di pagi hari atau malam hari mengenai perasaan dan memberikan afirmasi positif gitu. Kasih tahu pas bangun pagi, aku berharga, aku layak dicintai, dan aku akan memulai hari dengan bahagia gitu. Hal-hal semacam itu dijadikan rutinitas di pagi dan malam hari. Oke? Boleh di next nih, ada yang tanya kalau kalimat positifku apa? Ini semua kalimat positifku aku kasih buat teman-teman, silahkan diambil. Lalu kalau misalnya ada yang belum cocok, silahkan dibuat sendiri. Bahagia itu pilihan, dan untuk diri saya pilih bahagia. Saya beruntung dikelilingi orang-orang yang mendukung saya dan menghargai saya. Hari ini saya meninggalkan kebiasaan lama saya dan memilih untuk kebiasaan baru yang lebih positif. Meskipun saat-saat ini sulit, tapi itu hanyalah fase kehidupan yang singkat. Saya boleh mencoba lagi. Saya menyadari kelebihan-kelebihan saya dan saya bangga dengan diri saya. Tidak ada yang saya lakukan, tidak ada yang saya perbolehkan untuk menghancurkan saya, dan apa afirmasi positif kamu gitu. Teman-teman boleh ambil dulu punya aku sementara nih, aku kasih buat teman-teman. Kalau belum ada, tempelkan kata-kata ini di dekat tempat yang sering teman-teman baca atau ucapkan di pagi hari atau malam hari, dan setiap harinya buat afirmasi positif untuk diri teman-teman. Oke? Boleh di next? Selanjutnya, jangan lupa lakukan hal baik untuk diri kamu sendiri. Apa aja, semua hal yang kalian lakukan yang bermanfaat baik untuk diri sendiri boleh dipilih gitu. Kalau ada hal untuk memilih melakukan hal yang harus atau hal baik yang membuat diri kamu senang, pilih yang bikin diri kamu merasa lebih berharga dan merasa lebih baik gitu. Menjaga kesehatan fisik itu yang paling utama, karena dengan pola hidup sehat, karena itu mungkin yang mudah kita praktekkan, agendakan pola hidup teratur, makan sehat, dan olahraga gitu. Paling enggak itu. Lalu mengajak kencan diri sendiri, menghabiskan waktu yang berkualitas dengan diri sendiri, melakukan sesuatu yang istimewa hanya untuk diri kita sendiri. Lalu membuat tubuh kita bahagia, memfokuskan banyak waktu dan perhatian pada tubuh kita. Mengekspresikan diri, boleh di next. Mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan, menemukan cara untuk benar-benar mengekspresikan diri dan merasakan bebas, bisa apapun, misalnya mau gambar, kayak masak, kayak ini apapun yang membuat kalian lebih fulfill atau berbahagia ketika melakukan kegiatan itu gitu. Menuliskan gratitude journal. Besok nih beli buku catatan khusus atau punya kertas khusus untuk menuliskan hal-hal yang kamu syukuri setiap harinya. Latih diri kamu untuk belajar melihat bahwa even in the worst situation atau di situasi sulit sekalipun, masih ada hal yang bisa membuat saya bersyukur, dan itu kemampuan semacam itu ketika kita tanamkan jadi sesuatu yang membuat kita jadi lebih puas terhadap hidup dan lebih bisa mempraktekkan self love. Terakhir, tulis surat cinta untuk diri sendiri. Ini tuh menuliskan semua
hal dalam hidup yang membuat kita bahagia, dan orang-orang biasanya ketika kita mengapresiasi orang itu jauh lebih bermakna gitu, sehingga membuat kita jauh lebih mencintai diri kita kayak gitu. Boleh di next? Jadi ada lagu buat kalian, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi, tapi pada diri kamu sendiri. Ingat, mulai untuk self love mulai dari sekarang dan selalu berproses untuk mencintai diri kamu. Boleh di next? Oke, terima kasih untuk teman-teman udah bertahan di sini untuk Gaya dan untuk tim Mindlab yang sangat helpful dan semangat di webinar kali ini. Terima kasih banyak. Silakan Gaya. Oke, thank you banget Kak Fadila. Aku suka banget tuh tadi lagu yang terakhir, siapkah kau untuk jatuh cinta lagi ke diri kita sendiri gitu ya. Oke, teman-teman yang tadi udah menyimpan pertanyaannya boleh langsung dikeluarkan gitu ya di kolom chat, ditulis, Kak aku tuh pengen nanya ini boleh banget. Dan apalagi pertanyaan terbaik lagi gitu ya, sukanya membagi-bagi hadiah ya. Nanti akan dapat hadiah lagi GoPay buat teman-teman semuanya yang pertanyaannya nanti akan dipilih satu nih yang terbaik dari sekian banyak yang baik gitu ya. Dari Kak Fadila gitu. Oke, ini langsung banyak banget nih chatnya nih. Oke. Mungkin nanti biar lebih bervariasi, boleh teman-teman nanti tulis pertanyaan di sini. Nanti ketika waktunya masih cukup ya Kak Fadila, aku boleh deh minta teman-teman buat open mic gitu, 1 atau 2 orang. Oke. Tapi mungkin ini kita baca dulu pertanyaan. Wow, langsung banyak banget. Mungkin Kak Fadila boleh juga kalau mau sambil lihat gitu ya. Karena ini aku scroll ke atas, juga turun lagi. Ada yang masuk lagi pertanyaannya. Antusias semua, boleh mungkin Gaya pilihin pertanyaannya. Boleh ya. Oke, ini aku cari pertanyaan yang mungkin tadi belum terlalu dijelaskan gitu ya sama Kak Fadila ini ya. Ini ada nih pertanyaan dari Kak Selvia Putri, ini relate banget nih. Gimana sih Kak caranya supaya tetap bisa mencapai self love saat orang terdekat kita itu justru malah sering banget nih menjatuhkan progres kita gitu. Jadi kita udah semangat banget, tiba-tiba kita punya circle nih yang ternyata nggak suportif buat kita gitu. Nah kita tuh harus gimana nih sebenarnya? Oke, terima kasih. Pertanyaannya dari siapa? Dari Selvia Putri. Selvia Putri, terima kasih banyak pertanyaannya. Mungkin kalau kamu lagi menghadapi ini, kamu perlu mengapresiasi diri kamu karena sudah bertahan. Kita perlu banyak mempraktekkan self love, mulai dari itu, apresiasi ke diri sendiri. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya pilihannya ada di kita gitu. Kita mulai untuk mengatur siapa sih orang yang boleh sejauh mana perkataan orang, atau siapa orang yang boleh memberikan kata-katanya dan itu menjatuhkan kita gitu. Izinnya tetap ada di kita gitu. Pilihannya 2. Apakah kalau misalnya artinya circle itu sangat penting sehingga kita harus bertahan di situ, mungkin kita lebih banyak untuk membedakan, kayaknya ini nggak perlu saya pikirin lebih lanjut deh gitu. Atau kalau misalnya kalian bisa akhirnya keluar dari circle itu dan membentuk support system yang lebih sehat, itu lebih baik gitu. Karena memang self love itu membutuhkan kayak dukungan dari luar gitu, tapi tetap aja itu nggak melulu menjadi sesuatu yang krusial gitu. Jadi kemampuan membedakannya itu tetap ada di kita dan keputusan untuk menghadapi circle itu ada di kita. Oke, benar banget. Lanjut. Boleh langsung lanjut ya Kak, ini ada pertanyaan lagi yang relate banget nih. Dari Kak Dianita Neswari Setiawan. Jadi Kak, bagaimana cara memberikan self love dengan porsi yang pas nih pada diri kita? Takutnya kalau kebanyakan ngasih self love, kita jadi nggak mau terima kritik dari orang lain dan menganggap kita itu kita adalah versi terbaik dari diri kita. Padahal kritik orang lain itu juga kan berguna introspeksi buat diri kita. Ya mungkin lebih singkatnya kayak gimana nih, takutnya dikit-dikit self love. Aku habis gajian, aku mau belanja, duit gaji aku habis semua karena aku self love. Itu self love terus besoknya nggak bisa makan gitu ya, bingung malah. Nah, jadi gimana nih biar nggak apa-apa tuh self love gitu. Oke. Seringkali sebenarnya kita tahu bedanya apa, cuma kita defensif aja, berbalik menggunakan kata self love untuk sesuatu yang sebenarnya
hal yang kita sadari salah, tapi kita berusaha untuk ngebenerin itu dengan kalimat self-love. Sehingga sekarang kita identifikasi tujuan dari self-love itu beneran untuk membuat kita merasa happy dan tujuannya untuk bertumbuh, atau kita melakukan self-love itu untuk menghindari pertumbuhan gitu. Poinnya itu, ketika self-love justru tujuannya adalah bertumbuh, bukan cuma bikin happy, tapi dari happy itu kita bisa bertumbuh gitu. Jadi kalau misalnya kita punya gajian, terus abis itu kita self love gitu, sampai nggak bisa makan, itu sebenarnya arahnya pertumbuhan atau justru self destruktif, atau justru menyakiti diri kita sendiri gitu. Kan itu kan sesuatu yang bisa kita lihat. Kalau misalnya self love dengan takaran yang pas, hasilnya pasti membuat kita bertumbuh secara fisik, psikologis, dan spiritual. Gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya buat Kak Dianita. Oke, ini aku pilih satu lagi pertanyaan mungkin yang ada di chat ini, dan teman-teman boleh banget nanti aku kasih kesempatan untuk nanya langsung open mic ke Kak Fadila. Oke. Ini aku sambil scroll lagi ke bawah terus gitu ya. Oke. Mungkin ini dari Raya Andesita. Dari Kak Raya. Nah, mungkin motivasi dari kakak apa sih supaya kita tuh tetap bangkit walaupun berada di titik terendah gitu ya. Mungkin kan semua orang pernah berada di titik terendah, terus kayak pengen punya kemampuan untuk bisa bounce back gitu, punya resiliensi yang bagus gitu. Gimana sih cara untuk memberikan motivasi positif self-talk ke diri kita sendiri gitu? Oke, terima kasih, pertanyaannya itu sangat powerful ya. Yang pertama, memang yang perlu kita lakukan adalah sadari dulu bahwa wajar untuk merasakan emosi negatif di situasi sulit gitu. Seringkali kita menyangkal emosi itu yang membuat diri kita semakin sulit berada di situasinya. Jadi, akui dulu dengan mengatakan, oh kamu merasa sedih ya, wajar kok merasa sedih gitu. Wajar kok merasa marah, wajar merasa kecewa gitu. Baru setelah kita berjarak dengan emosinya, sudah emosinya lebih berkurang, kita lihat bahwa kita lihat dari helikopter view gitu. Masalah itu nggak ada yang selamanya terjadi. Hidup itu akan terus berjalan. Jadi kita usahakan untuk lihat bahwa ya itu kita nggak akan selamanya ada di poin terendah itu gitu. Jadi masalah itu nggak akan berlangsung selamanya, sehingga kita akan berusaha untuk nggak sesedih itu dan masih lihat abis itu kita bisa ngapain gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke. Aku tuh juga mungkin share dikit ya, jadi pernah ngalamin gagal gitu. Terus karena aku anak psikologi, terus aku punya senior kebanyakan yang emang udah jadi psikolog gitu, mereka selalu bilang kayak, Gayatri, kamu gagal tuh karena memang keadaannya aja yang gagal, bukan berarti kamu orang yang gagal. Jadi powerful statement buat aku kayak, oh ya udah emang aku tuh lagi nggak dikasih aja sama Allah gitu. Mungkin Allah sekarang lagi nggak kasih rezekinya, terus tinggal besok aku coba lagi gitu. Jadi jangan sampai aku punya mindset, Gayatri kamu pasti nggak bisa, kamu gini-gini, dan itu jatuhnya malah jahat banget gitu sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa menerapkan itu kali ya gitu. Iya. Satu kegagalan tidak mencerminkan kehidupan yang gagal ya. Itu bagus banget. Benar banget. Gayatri. Oke. Aku kasih kesempatan lagi buat teman-teman kalau misalnya mau tanya, boleh langsung raise hand. Nah, ini udah banyak banget nih yang raise hand. Udah ada yang raise hand. Ada yang raise hand. Oke, aku mau pilih Kak Fadila, mungkin bisa milih atau dari yang pertama raise hand aja kali ya. Iya, boleh. Yang pertama raise hand. Kayak tadi yang tadi mana yang raise hand nih? Oke, ada Kak Putri Novita. Novita. Kak Putri Novita, aku kok malah hilang sih? Mana ya nih? Oh, Kak Putri Novita. Aku unmute ya Kak, boleh langsung bertanya, nggak usah pakai passwordnya gitu kok. Oke, ini to unmute. Oke, halo Kak. Kak Putri Novita mungkin bisa meng-unmute sendiri kali ya? Ini kok aku nggak bisa ya? Oke, cek Kak Putri Novita. Halo Putri Novita. Halo Kak Putri Novita, apakah bisa
Nah, ini udah aku minta nih. Kak Putri Novita mungkin. Wah, ini mic-nya suaranya nggak bisa, masih kata Putri Novita. Oke. Wah, mic-nya nggak bisa. Oke. Oke, ini mungkin kita pilih yang lain dulu ya, Kak. Putri Novita mungkin kita cari-cari dulu. Oke. Cek. Adakah yang bisa? Oke. Oke, untuk Kak Sabrina Rinza, mungkin boleh Kak. Oke, ini udah di-unmute juga ya. Halo Kak Sabrina. Hai. Halo Kak, dari kota. Halo Sabrina. Halo Kak, dari kota Hai, mana Kak? Dari Surabaya. Surabaya. Oke, boleh pertanyaannya. Tes suaraku dengar ya? Jelas. Terdengar jelas. Oke. Ini Kak, aku ada 2 pertanyaan. Pertama self-love itu yang berapa ya? Kalau kita bikin kesalahan, itu kan ada alasannya kan, Kak. Dan alasan itu tentunya tak membenarkan apa yang kesalahan kita itu. Nah, tapi apa berarti alasan-alasan kita itu gak valid gitu, karena aku bingung apa namanya, kalau aku bikin kesalahan dan aku ngasih tahu kenapa aku melakukan itu, orang itu pada ngomong kamu alasan aja gitu. Nah tapi kalau aku nggak jelaskan itu ya apa gitu tuh, kayak tentunya perlu tahu kan kenapa kita melakukan suatu kesalahan. Terus kedua itu dari pengalaman, kenapa kakak sayang sama diri kakak sendiri, karena apa kita perlu alasan untuk mencintai diri kita sendiri sama kayak apa kita mencintai seseorang. Itu aja Kak. Halo Kak Sabrina, sorry aku potong bentar ya. Kayaknya tadi agak keputus-putus ya suaranya. Tapi Kak Fadila dengar nggak? Jelas nggak? Aku bisa dengar. Aku coba rangkum dulu ya. Artinya aku coba statement ulang, nanti Sabrina boleh luruskan itu bukan maksud pertanyaannya. Yang pertama adalah kamu buat salah, lalu teman-teman kamu merasa bahwa kesalahan kamu, alasan dari kesalahan kamu itu nggak masuk akal, sementara kamu bingung apakah kamu perlu untuk menjelaskan alasan kamu atau enggak gitu. Lebih ke arah kayak apa ya, alasan gue tuh itu gak valid gitu loh. Bukan kayak gak masuk akal, tapi kayak aku gak mau tahu kenapa. Intinya kamu salah ya kamu salah gitu. Gitu sih. Oh, yang bikin salah kamu atau teman kamu? Oh, tapi teman kamu ngerasa alasan kamu itu nggak valid gitu. Iya. Oke, dan itu membuat kamu jadi merasa nggak penting gitu. Iya. Oke. Apakah orang yang kasih kamu statement itu merupakan orang yang penting buat kamu? Oh, oke. Jadi kalau misalnya dia orang yang penting, artinya kalian bisa melibatkan komunikasi yang lebih intens gitu, bahwa sebenarnya aku merasa apa yang kamu rasakan ke dia, kamu bisa utarakan gitu dengan maksud untuk kasih tahu posisi kamu atau kasih tahu perasaan kamu tanpa menyakiti dia. Kamu bisa bilang, aku merasa sebenarnya alasan aku melakukan ini tuh ini, dan respon kamu yang kayak gini ke aku tuh membuat aku merasa apa gitu. Jadi kalau dia memang orang yang penting buat aku, komunikasi untuk mengatasi konflik itu juga penting gitu. Jadinya usahakan untuk solving the problem ketimbang kamu jadi mengabaikan dia gitu. Karena kalau dia orang yang penting dan mungkin pendapatnya dia bisa kehadiran dia bisa support kamu di hari depan, komunikasi untuk memperbaiki masalah ini atau kondisi penyebab kamu bermasalah sama dia juga jadi penting gitu. Kita coba itu ya.
Oke, Iya. untuk pertanyaan kedua, apakah Pertanyaan kita kedua perlu mungkin alasan kita untuk kita mencintai diri kita sendiri? Mm-mm. Oke. Gimana Gaya? Lanjut aja Kak, sorry. Lanjut. Oke, Suka ada gitu ya. apakah kita perlu alasan untuk mencintai diri kita sendiri? Ya alasannya ya karena kita berhak untuk dicintai gitu. Satu-satunya alasan kenapa kita berhak mau mencintai diri kita karena kita merasa berhak dan kita merasa bahwa kita berharga untuk tumbuh, sehingga itu bisa jadi alasan kita untuk mencintai diri kita sendiri gitu. Bahkan kalau misalnya Sesimpel kita karena kita mengulang berhak kesalahan, gitu. bahkan kalau misalnya kita melakukan kesalahan itu berulang-ulang kali dan nyadarnya kayak telat, apa kita masih berhak, Kak? Oke. Poinnya adalah kenapa akhirnya kenapa kamu keep mengulangi kesalahan kamu. Justru itu tanda bahwa kamu sedang tidak mencintai diri kamu. Oke. Thank you banget, Kak. Oke. Nah, terima kasih banyak atas pertanyaannya ya. Thank you Kak Sabrina. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Sabrina tadi. Oke, teman-teman, masih ada satu lagi pertanyaan yang aku buka untuk raise hand. Oke, mungkin teman-teman bisa raise hand sekarang. Sambil aku pilih-pilih, boleh kali ya sambil di open kameranya gitu. Jadi kelihatan nih kira-kira yang ready ini siapa gitu. Oke, ini ada Kak Widiananto. Boleh aku unmute ya, Kak? Oke. Boleh pertanyaannya Kak Widi atau Kak siapa nih yang aku manggil ya? Ian. Ya. Halo Ian. Halo Kak Ian, boleh pertanyaannya langsung? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah ketika hati berdetak kencang ketika mengungkapkan sebuah isi hati, itu termasuk sebuah cara untuk self-love? Karena yang di hati kadang bikin mengganjal, jadi butuh diungkapkan supaya self-love bisa terlaksanakan oleh saya. Jadi singkat cerita, tadi siang itu saya mengechat di WA buat teman saya yang sudah lama 4 bulan itu putus kontak karena samping. Jadi itulah pertanyaan saya, agak berdetak itu ketika mengungkapkan atau mengatakan suatu hal dengan teman saya ini melalui chat. Oh, jadi kamu kontak duluan temennya? Iya, saya kontak WA Oke. Teman saya. Terus kamu menanyakan apakah mengontak kembali teman kamu itu merupakan bentuk self love ya? Oke. Aku perlu luruskan tujuan kamu untuk kontak apa akhirnya? Karena kan waktu itu 4 bulan yang lalu itu kan saya ada crash sedikit dengan dia yang membuat saya dan dia itu menjadi renggang jauh itu loh, yang biasanya kontak, chat-chatan ya gitu loh. Maksudnya ya kalau misalnya mau bisa ya bisa aja, nggak usah gitu. Jadi saya minta maaf kepadanya gitu tentang apa yang saya pernah berbuat lewat kata saya, lewat perbuatan saya semenjak saya dekat dengannya gitu. Oke. Kalau bisa dibilang betul itu merupakan self love, artinya membebaskan diri kamu untuk dari perasaan negatif bahwa mungkin kamu merasa bersalah, mungkin kamu merasa sedih karena crash sama dia, dan kamu ingin membebaskan diri kamu dari perasaan itu dengan chat dia, dan itu merupakan self love. Oke. Thank you pertanyaannya ya, Ian. Oke, semoga sudah terjawab ya. Oke, silakan Gaya. Oke Kak Fadila, tadi teman-teman thank you yang udah nanya, tapi waktunya sudah lewat dari waktu yang sudah ditentukan sebenarnya. Tapi sebelum benar-benar mengakhiri sesi Q&A-nya, aku boleh dong dibantu sama Kak Fadila untuk milih satu pemenang yang bisa mendapatkan GoPay tadi. Aku mungkin boleh
sambil ngingetin lagi, tadi kita punya Selfie Putri yang pertama bertanya kayak, gimana nih ketika kita udah mau self love, tiba-tiba juga nanya yang gimana nih kalau kita terlalu self love lah ke diri kita sendiri gitu. Terus dari Kak Raya juga gimana nih motivasi di titik terendah. Terus tadi dua terakhir ada Kak Sabrina dan juga Kak Ian tadi yang bertanya langsung gitu. Mungkin boleh dipilih satu Kak untuk pemenangnya gitu. Oke, aku pilih Jenita untuk yang bagaimana terlalu self love tadi tentang self love yang pas ya. Yes, benar banget. Oke, selamat teman-teman semuanya. Tadi aku mau ngingetin lagi. Jadi kita udah dapat 3 pemenang. Tadi yang pertama dari Kak Syifa Aziza dan juga ada Kak Putu Damayanti dan juga ada Kak Dianita Neswari Setiawan. Oke, thank you. Terima kasih. Langsung kita kasih reaction lagi. Teman-teman jangan kemana-mana dulu. Oke, ternyata udah sampai di penghujung acara ini gitu ya. Udah banyak banget pelajaran baru yang kita dapetin hari ini. Boleh dong dikasih reaction, tepuk tangan. Ini tepuk tangannya buat diri teman-teman sendiri karena sudah meluangkan waktu untuk mau belajar. Ini juga salah satu bentuk self love gitu ya Kak Fadilah ya, karena mau memberikan asupan-asupan positif walaupun udah malam-malam dari jam 7 gitu ya, udah sejam hampir 1,5 jam kita bareng-bareng sharing, dapat pelajaran baru gitu ya. Nah, sebelum benar-benar mengakhiri, aku mau ada sedikit quotes gitu ya. Quotes-nya ini tadi aku searching nih kemarin sebelum tidur kayak, aduh, aku tuh pikiran satu quotes yang udah lama di HP aku gitu ya, tapi kayak lupa tuh di mana. Dan ternyata itu pas aku baca lagi nih powerful banget. Jadi statementnya gini, love yourself because that's who you will be spending the rest of your life with gitu. Jadi cintai diri kamu sendiri karena kamu akan menghabiskan seumur hidupmu itu dengan kamu sendiri gitu. Jadi cintai diri kamu sendiri, berikan yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Oke. Thank you untuk teman-teman semuanya yang udah join, untuk 1% dan juga untuk Mind Lab. Selamat juga atas launching produknya. Dan jangan lupa teman-teman, aku ingetin lagi khusus hari ini bisa dapetin diskon 50% nih untuk promo launching dari Calmex-nya tadi ya. Dan jangan lupa follow Instagram dari @1%official, terus juga mindlab.co.id. Tadi teman-teman misalnya pengen tahu lagi nih kegiatan dari 1%, langsung aja cek Instagramnya. Pengen tahu lagi nih seputar produk-produk yang Mindlab, langsung aja cek Instagramnya mindlab.co.id, atau mau follow Instagram aku juga di @gayatri, tetap promosi ya, @gay terus aja 3 kali TRI gitu. Iya, promosi. Oke, teman-teman, kita mau ada sesi foto bareng-bareng. Jadi kalau bisa semuanya nyalakan videonya. Oke, ini udah banyak banget, ada banyak banget di sini. Ada, kalau di aku ada berapa slide ya di sini ya? Ada sekitar 15 slide di sini. Oke, teman-teman boleh dong dibuka kameranya, terus ditunjukin pose terbaiknya, senyumnya gitu ya. Oke. Langsung aja kita mulai, jadi dibahas tentang Mindlab atau 1%, sambil kita capture, teman-teman boleh sambil pose. Kita slide pertama dulu ya. Oke, ini ada 15 slide. Oke, slide pertama. Oke, ini teman-teman harus senyum semua ya, kadang nggak tahu nih di slide berapa teman-teman semua nih. Oke. Ini sambil senyum aja, senyumnya selebar-lebarnya, mungkin ya 1 menitan lah gitu ya, karena ada 15 slide di sini gitu. Oke. Oke, teman-teman dari Mindlab atau 1% boleh diinfoin ya kalau misalnya udah selesai capture-nya, foto-fotonya. Soalnya ini ini udah slide 4. Oke.
Udah itu semua ya. Oke. Thank you teman-teman semuanya yang sudah join pada malam hari ini. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini bermanfaat. Dihitung sebagai amal ibadah kita juga karena memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Oke, jangan lupa Instagram tadi di @1% official dan juga Mindlab-nya jangan lupa. Terus follow aku juga ya @Gayatri dan juga Kak Fadilah juga. Oke, thank you teman-teman. Aku tutup. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat teman-teman. Selamat malam. Thank you Gaya, teman-teman. Bye. Thank you semua. Mindlab dan 1% teman-teman peserta. Terima kasih. Terima kasih.